Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke pasar Tenguyun membeli ikan. Cakep. Janganlah lupa memakai kebaya. Jumpa kembali bersama kami RRI Tarakan dalam program Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dalam obrolan budaya kali ini, kami mengangkat satu topik menarik, yaitu buku cerita berbahasa daerah. Pendengar dan pemirsa RRI Net, orang-orang zaman dahulu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan mendidik anak. Tidak secara langsung dikatakan, tetapi mengikuti pola dan cara berpikir anak-anak dan bercerita adalah pola pendidikan yang tepat bagi mereka. Tidak heran begitu banyak cerita-cerita rakyat di Nusantara yang berisi tentang ajaran-ajaran moral kepada mereka. Namun amat disayangkan, bercerita atau mendongeng kepada anak sudah pudar di zaman serba gadget ini. Namun setidaknya kita masih bersyukur, ternyata masih ada lembaga, organisasi atau perseorangan yang masih peduli dengan pendidikan moral sejak dini bagi anak-anak. Di antaranya yang hadir bersama kita di sini ada Ibu Darmawati SPD MSI. Beliau adalah seorang pegiat literasi dan juga seorang pustakawati. Di antara pegiat literasi, ia disapa KD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, KD. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bayu. Iya, apa kabar hari ini, KD? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah hari ini. Nah, berbicara tentang buku cerita berbahasa daerah nih, KD. Nah, apa sih motivasinya untuk membuat buku cerita berbahasa daerah ini? Nah, idenya itu dari mana sih awalnya? Jadi seperti ini Kak Bayu, ide awalnya saya tuh prihatin gitu ya. Karena saya merasa seperti anak saya itu tidak bisa bahasa daerah saya, bahasa Berau, kemudian bahasa Jawa, bahasa ayahnya gitu. Jadi sebenarnya berawal dari situ anak-anak itu sudah kehilangan bahasa ibu gitu. Jadi jangan sampai bahasa kita ini seperti bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta itu ada tapi tidak dituturkan sehingga lama-lama punah gitu. Nah, jadi berawal dari situ gimana ya caranya mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak tetapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, dari ide itulah saya mulai membuat buku cerita anak Dwi Bahasa. Kenapa Dwi Bahasa? Artinya dua bahasa gitu. Nah, dua bahasa itu bahasa apa aja nih, KD? Jadi Dwi Bahasa itu konsepnya gini Kak, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan, bahasa daerah mana? Yang sampai sejauh ini yang sudah saya buat adalah bahasa Berau Indonesia, bahasa Tidung Indonesia, bahasa Bulungan Indonesia, dan bahasa Kenyah Indonesia. Berarti ada 3 bahasa empat bahasa. Nah, dari kalangan mana saja sih tim perumus buku cerita bahasa daerah ini? Nah, jadi kalau untuk buku cerita anak Dwi Bahasa ini memang Kak Bayu konsep ini memang dari atas ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lewat Kantor Bahasa, Perlindungan Bahasa itu merasa prihatin juga bahwa ribuan bahasa daerah di Indonesia itu tiap tahun punah gitu karena tidak dituturkan. Nah, jadi ini sebenarnya konsep ini bentuknya sayembara Kak awalnya. Jadi Kantor Bahasa Kalimantan Timur Utara itu mengadakan sayembara menulis cerita anak Dwi Bahasa gitu. Jadi bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dengan konsep cerita anak-anak untuk dikonsumsi anak-anak berlatar budaya lokal dan berunsur STEM. Nah, jadi saya kebetulan ikut seleksi itu lolos gitu. Kemudian buku saya diterbitkan seperti salah satunya buku yang di depan ini Kak. Memiuku Pempulu. Pempulu. Nah, menarik sekali. Berarti dari awal bermula dari sayembara. Iya. Nah, itu kapan tuh, KD? Sayembaranya itu 2 tahun yang lalu sebenarnya. 2 tahun yang lalu. Sebenarnya waktu sebelumnya Kak saya sudah sering menulis cerita rakyat Dwi Bahasa juga yang dibukukan oleh Kementerian Pendidikan. Dulu dongeng Kak. Jadi dulu itu dongeng itu Dwi Bahasa. Tetapi makin kesini Kementerian merasa kalau dongeng ini kan tidak nyata gitu dalam kehidupan anak-anak. Nah, kita kepingin membuat cerita yang konsepnya itu yang real gitu, konseptual learning teaching yang dengan anak-anak itu dekat. Maka ditulislah cerita pendek anak yang memotret kehidupan keseharian anak di Kalimantan Utara tapi dalam cerita. Sehingga ketika anak-anak membaca buku itu, anak-anak merasa itu bagian dari dia gitu. Dia ada di buku itu. Kalau dongeng kan tidak kan, itu cerita zaman dulu gitu. Benar.
Jadi sejak 2 tahun yang lalu sih Kak saya sudah fokus menulis ini. Awalnya coba-coba, lama-lama saya suka gitu. Awalnya coba-coba, akhirnya Iya. malah ketagihan. Ketagihan, Kak. Iya, Untuk benar. membuat produksi buku berbahasa daerah. Betul. Nah, kemampuan bahasa daerah KD ini sendiri dari mana sih awalnya? Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang memang kita wajib berbahasa daerah. Jadi saya itu kan dari Berau Kak, suku Berau asli. Jadi suku Berau itu kan suku benua gitu ya. Ya. Jadi suku Berau itu saya ingat nenek saya itu kalau pulang ke rumah itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Walaupun kita bisa bahasa Indonesia. Jadi wajib berbahasa Berau gitu. Nah, jadi dari situlah bahasa daerah terasah gitu. Jadi meskipun saya sudah merantau di Tarakan 27 tahun, saya tidak lupa dengan bahasa Ibu. bahasa ibu, yaitu bahasa ibu. Jadi dari itu terasa. Tapi kalau untuk yang bahasa Kenyah, Bulungan, kemudian Tidung, itu saya kolaborasi dengan teman itu pakai informan, pakai penterjemah suku penutur asli kalau istilahnya, suku setempat Kak. Ada kendala nggak waktu saat mempelajari bahasa-bahasa daerah tersebut? Tentu ada Kak, tapi kalau saya sih menganggapnya bukan kendala, tetapi itu tantangan gitu ya. Iya. Jadi bahasa daerah ini kan banyak penulisannya agak sulit gitu. Apalagi tantangannya yang unik itu adalah bahasa Tidung dan bahasa Dayak. Itu vokalnya itu luar biasa gitu ya tantangannya. Jadi pada saat revisi-review sih banyak kita, karena kan ini kan bahasa nggak boleh salah ya. Benar. Nah tantangannya di situ karena penyebutannya lain, ditulis lain gitu, tantangannya di situ. Tapi karena kita sudah cinta gitu dan komitmen kepingin memberikan pembelajaran bahasa ibu dengan melalui cerita kepada anak, ya kita jalani saja gitu. Baik. Alhamdulillah selesai juga. Selesai juga. Dalam memasukkan bahasa daerah ke dalam buku, terutama untuk anak-anak, pasti targetnya ada kendala nggak KD? Karena kan memang untuk anak-anak sendiri pasti menggunakan bahasa yang sederhana, Iya. bahasa yang sehari-hari. Nah, seperti apa KD? Jadi kalau kakak lihat contoh buku di depan ini bukunya D. Kalau level D itu untuk anak usia 10 sampai 16 tahun gitu. 10 sampai 16 jadi tahun. ada yang buku saya yang 2 ini levelnya ada B, ada A. Jadi semakin rendah levelnya semakin sulit Kak menulisnya. Bukan Oh. semakin sulit, semakin tertantang gitu. Oke. Jadi kalau level A1 itu untuk anak PAUD usia 4 sampai 6 tahun itu Ya. tantangannya luar biasa. Nah, itu. Jadi sebenarnya menulis cerita anak ini tidak semata kita tahu konten lokalnya, tidak semata kita tahu budayanya, tidak semata kita bisa bahasa daerahnya, tapi bagaimana menulis cerita anak tuh yang ramah anak istilahnya. Iya, benar. Ramah anak. Benar. Jadi dalam tantangannya semakin kecil hurufnya itu kan semakin susah tadi KD ya. Betul, semakin rendah usia Semakin anak, rendah usia anak. itu semakin menantang karena kita harus menyampaikan informasi yang lengkap utuh tapi dengan bahasa mereka. Nah, itu dia tantangannya. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar saja atau Berjalan seperti lancar. apa? Berjalan lancar. Berjalan lancar karena yang itu tadi kita kan harus menulis buku yang ramah anak. Ramah anak itu dalam artian contoh teknisnya gini Kak Bayu. Cerita anak itu untuk level ini level D itu satu kalimat itu tidak boleh lebih dari 10 kata. Oke. Nah, jadi nggak boleh panjang-panjang kayak novel karena Benar. anak-anak susah mencernanya. Bosan, takut juga bosan. Makin rendah juga levelnya, maka bahasanya juga katanya makin sedikit 5 sampai 7 kata satu kalimat gitu. Tapi itu harus mewakili apa yang mau kita sampaikan. Oke. Kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang lugas, yang anak-anak ketika membacanya senang gitu. Nah, jadi itu yang ramah anak. Itu tantangannya sih Kak di situ. Berarti ada standar-standarnya. Ada ya? standarnya. Standar-standar untuk yang Iya. Tipe D. Iya atau semakin ada. di Jadi bawah. itu istilahnya ada leveling booknya. Leveling book. Jadi kita kalau menulisnya ada juga kita harus memperhatikan penulis cerita anak itu wajib tahu psikologi perkembangan anak. Benar. Wajib tahu literasi usia dini. Ya. Jadi menulis itu kan dan membaca itu bersaudara kandung. Jadi kalau mau jadi penulis tidak suka membaca itu kayaknya mimpi deh. Gitu. Jadi harus banyak Harus asupan sepaket. supaya nanti punya bahan untuk ini untuk menuliskan gitu Oke. dan punya referensi banyak. Oke, dari awalnya membaca akhirnya bisa berimajinasi, Iya, mengembangkan, benar. akhirnya bisa Betul. membuat menulis buku ya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengumpulkan cerita daerah sendiri itu Kak? Apakah dari ada sumbernya atau dari Iya. mana? Jadi meskipun cerita ini fiksi, tetapi kita dikasih batasan yang dari kantor bahasa ini. Yang pertama, cerita itu harus berkonten lokal.
Oke. Nah, contoh nih cerita Membiuku Pempulu ini bahasa Tidung. Saya mengangkat cerita bagaimana suku Tidung itu ketika Rabu terakhir di bulan Sapar, mereka itu ada baca doa tolak bala dengan selamatan menunya ketupat. Jadi Membiuku itu artinya ketupat, Pempulu itu burung. Nah, jadi saya memasukkan di situ unsur lokalnya adalah tradisi orang Tidung ketika hari Rabu terakhir bulan Sapar. Nah, untuk mendapatkan itu saya tidak boleh menghayal karena yang namanya tradisi harus ada informan. Benar. Jadi saya mencari informasi. Nah, kalau saya punya tips Kak, kalau menulis saya tidak mau kebanyakan googling di internet karena rasanya tulisan saya kering. Ya. Kalau cuma Membiuku hari terakhir bulan sampai tradisi apa diketik di internet, saya nggak mau seperti itu. Ya. Saya lebih senang ketemu informan atau kalau ada ritualnya saya ada di situ supaya ketemu chemistry-nya. Nah, alhamdulillah ketika nulis ini, ketika itu di Mamburungan ada keselamatan ini. Jadi saya ikut di situ merasakan chemistry-nya, merasakan oh ternyata begini selamatannya. Terjun langsung. Terjun langsung. Akhirnya saya dapat alhamdulillah. Oh seperti ini rasanya. Itu lain kayak rasanya ketika kita menuliskan. Jadi harus ada penelitian kecil-kecilan, nggak bisa Riset kecil-kecilan. Jadi kalau kita menulis berkonten lokal, apalagi budaya itu harus riset. Mau tidak mau. Ada kendala nggak untuk mencari informannya itu, Kade? Nah, ini tadi Kak, kendalanya adalah bahwa tidak semua orang suka budaya dan orang-orang yang suka budaya itu terbatas gitu. Jadi anak muda kita sekarang kan tidak begitu suka mempelajari budaya. Kalau kayak di Tarakan sendiri itu hanya bisa dihitung jari 1-2 orang-orang tua sesepuh yang tahu budaya Tidung ini gitu. Jadi saya harus contohlah katakanlah ke Datu Norbek, ke tempat-tempat yang orang-orang tua, ke Juata kemana. Nah itu cerita itu berbeda versinya. Nah, tapi bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disandingkan. Nah, disandingkan kita ambil jalan tengah yang mana yang cerita ini memang mewakili orang Tarakan. Berarti datang ke tokoh-tokoh adat juga. Iya, datang ke tokoh-tokoh adat. Ke sesepuh-sesepuh. Iya, menanyakan kenapa ada begitu, apa latar belakangnya gitu. Ini kan juga dari beberapa tradisi-tradisi yang ada. Nah, susah nggak Kade untuk mendapatkan atau misalnya kayak tadi kan Kade harus terjun langsung juga untuk dapatin pilnya kan? Iya. Nah, untuk tradisi-tradisinya tuh susah nggak Kade untuk di era sekarang ini? Lumayan menantang Kak. Kalau saya itu mengafirmasi diri saya bukan susah, lumayan menantang karena apa? Ritual adat itu tidak dilakukan setiap hari. Nah, beda kalau kita yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun itu dilakukan di bulan-bulan tertentu, itu sudah banyak berkurang atau bergeser nilainya. Itu juga tantangan saya gitu. Sehingga saya harus cerdik-cerdik menyandingkan, mengawinkan, mengelaborasi informasi dari informan lisan dengan sumber data buku dan dari apa yang saya alami gitu. Jadi kadang-kadang sudah bergeser kan nilainya, sudah tidak seperti dulu gitu. Contoh ini Membiuku Pempulu, kalau dulu orang Tidung ini membuat ketupat itu dari daun nipah. Nah, tapi sekarang sudah bergeser karena mungkin cari daun nipah itu agak susah, tambak-tambak, pakai daun nyiur gitu ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin direbusnya itu agak legit karena direbusnya pakai kayu gitu. Sekarang ngerebusnya sudah pakai kompor gas. Nah, sementara diceritakan kita nggak boleh bukan nggak boleh sih kalau kita tampilkan pakai yang teknologi, berarti unsur lokal dan unsur budayanya itu kurang dapat gitu. Nah, jadi itu harus pintar-pintar mengemasnya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, bagaimana keseruan Kade bercerita dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Tidung? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, cerita ini judulnya Membiuku Pempulu yang artinya ketupat burung. Saya mulai saja dalam bahasa Tidung dulu. Kinon ginoi ijamlai malong ngibit derasan penyawo sanong. Nupai lepanon beduro, sino tetiloi kalap de membiuku, anu kesedungno tadde tahun sinani. Mudahan sesuap dako kalap de membiuku empulu anu tetugos inane umong. Daguni Jamlai bekados dalam jumput. Malam itu Jamlai tidur dengan hati bahagia. Jamlai tidak lupa berdoa. Ia ingin mendapatkan ketupat yang diinginkannya sejak tahun lalu. Semoga besok aku dapat ketupat burung buatannya Ibu Umong, bisik Jamlai dari balik selimutnya. De ado Rabu penghabisan de bulan Sapor mingkat subuk ijamlai mayadi na inono mayade masjid.
Inangibit de membiuku walu limpung dalom rantong. Pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, sebelum subuh, Jamlai bersama ayah dan ibunya pergi ke masjid. Ibu membawa 8 buah ketupat dalam rantang. Pango de sembayang, Jamlai ngilong de terpal pango benakat de tengkuang masjid. Ulun de nandu ngatur de membiuku anu nibit ilo de unot terpol. Gini-ginis umbong membiuku sino de gino. Setelah sholat, Jamlai melihat terpal sudah dihamparkan di halaman masjid. Ibu-ibu menata semua ketupat yang mereka bawa di tengah terpal. Bermacam-macam bentuk ketupat ada di sana. Jamlai ngeduli-duli nyengkulit de membiuku anu lanut umbung pempulu. Gaung minsut do ingkot de tumpuk membiuku. Tenagong inano tendulo ngabit Yusop sio mayo beduo. Nupo ditulit tudung Jamlai lala nupo kala de membiuku pempulu. Sabob dangano sening no puo. Jamlai berulang kali melirik ketupat burung. Ia mau dekat ke tumpukan ketupat. Namun ibunya memegang tangannya, memberi kode agar dia berdoa. Jamlai gelisah. Ia khawatir tidak mendapatkan ketupat burung karena beberapa temannya juga melakukan hal yang sama. Sampun dinu doa tulok balo benaca kama senup ngenggai ulun ngagoy ngalop de membiuku anu betumpuk de unot. Anak lumot ni anu paling ramai. Jamlai kalap duo limpung. Sinanda lapot mayade membiuku ladet de umbang. Pempiulu anu ketigalnyo kebuoi gitui. Pembacaan doa tolak bala selesai. Tanpa dikamando, anak-anak berebut mengambil ketupat yang bertumpuk di tengah. Mereka sangat bersemangat. Jamlai mendapatkan sebuah ketupat lepat dan ketupat burung yang diinginkannya selama ini. Pangongino ulun temulu de bibit siang. Guang pabas de membiuku kanon. Jamlai keningot, bayan niung. Selanjutnya semua orang pergi ke tepi sungai untuk melarung ketupat ikan. Jamlai teringat, di mana Iyung? Seperti itu, Kak. Baik, itu tadi bercerita tentang apa nih Kade? Cerita ini kan secara singkat menceritakan tentang tradisi hari terakhir bulan Safar untuk membuat ketupat burung ya, bermacam-macam ketupat. Tetapi kalau saya ceritakan tadi, kalau unsur cerita anak ini ada unsur STEM dan unsur karakter. Maka di sini menceritakan seorang anak berkarakter yang namanya Jamlai, anak suku Tidung. Ketika dia pulang sekolah, dia ngelihat di sepanjang jalan pulang ke rumahnya banyak orang membuat ketupat. Oke. Nah, dia bertanya dengan ibunya, ada apa Bu? Oh, kita mau ada selamatan hari terakhir bulan Safar. Nah, kemudian Jamlai ini merasa dia perlu mengajak temannya si Iyung. Nah, tokohnya Iyung. Iyung ini adalah seorang anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu, tinggal dan neneknya. Nah, di situ dimasukkan nilai karakter bahwa Jamlai ini ingin mengajak temannya yang di rumahnya tidak bikin ketupat karena orang tidak punya. Kemudian di situ ada unsur STEM-nya adalah langkah-langkah ketika membuat ketupat. STEM itu adalah sains, teknologi, engineering, matematika, dan art. Jadi ketika membuat ketupat ada matematikanya adalah ada ukuran-ukuran berapa kilo ketannya, kemudian berapa ukuran perbandingan santan, berapa lama memasak, kenapa dalam proses memasak itu ada proses masak, kemudian unsur artnya ketupat itu bentuknya indah gitu ya, jajaran genjang dan sebagainya. Kemudian di situ ada unsur seninya, ada unsur teknologinya adalah bagaimana ketika ketupat itu bisa tidak terhambur ketika dibikin seperti ketupat dimasukkan beras tapi bisa mengembang bagus. Nah, jadi unsur-unsur matematika, teknologi, seni, art itu dimasukkan ke cerita secara smooth. Maksudnya nggak kentara. Sehingga anak-anak itu belajar banyak matematika, seni, sains tetapi dengan cara yang menyenangkan. Oke. Berarti apakah setiap cerita atau setiap yang dibukukan di situ apakah mengandung STEM itu tadi Kade?
Tidak harus, Tidak harus, ya? Cuma yang untuk cerita ini karena ini requestnya Kementerian Pendidikan, itu harus ada unsur STEM minimal dua, Minimal dua dua. unsur dari. Jadi STEM kan sains, teknologi, engineering, matematika dan art dan matematika minimal dari 4 itu ada 2 unsur supaya buku ini bisa jadi bahan ajar juga di sekolah Oke. gitu. Nah, berapa lama sih Kade untuk membuat atau membukukan dari cerita daerah tersebut ke dalam buku yang ini, yang cerita tadi? Ya. Berapa lama? Jadi dari mulai mencari ide sampai dengan terbit begini kurang lebih butuh waktu setahun. 1 tahun untuk satu cerita itu tadi. Ya, karena kan ada revisi, ada review gitu. Jadi kita butuh setahun gitu. Banyak nggak revisinya nih Kade? Kalau orang ngelihat ini kan Kak, wih keren gitu ya, Kade Ya, ya. punya buku. Padahal orang tidak tahu sebelum ini kan berdarah-darah. Tapi sebenarnya itu seninya gitu. Kalau kita penulis tuh bahagia, semakin banyak revisi itu semakin bagus. Ini kenapa banyak revisi? Karena di situ melibatkan penutur asli, tentu bahasanya nggak boleh salah. Yang kedua melibatkan budayawan. Ya. Jadi setelah penutur asli merevisi kebahasaan, budayawan merevisi tentang tradisinya bener nggak? Terus penulis cerita anak merevisi unsurnya ramah anak tidak? Nah terus ada lagi unsur yang merevisi masuk nggak sudah unsur STEM gitu? Nah, unsur STEM, unsur budaya lokal, sehingga banyak ahli yang di sini terlibat sebelum dia terbit gitu. Berarti berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Bisa mulai dari tokoh adat sampai ke dinas pendidikan juga pastinya ya. Iya. Masih filternya banyak ya. Iya, tapi saya ingin menyatakan begini Kak, menulis cerita anak tuh tidaklah sulit kalau kita emang suka. Kan pekerjaan apapun tuh kalau kita cinta akan mudah dikerjakan. Benar. Jadi sebenarnya asik-asik aja. Nah, untuk sampai saat ini sudah berapa judul buku yang sudah diterbitkan? Kalau saya kan ada, sekarang saya fokus ke anak, saya ada buku puisi anak. Jadi saya ada cerpen, ada buku motivasi. Dengan ini buku sudah 16 buku. 16 buku. 16 Semuanya buku. berbahasa daerah kah? Enggak. Saya punya ada buku puisi anak. Saya menceritakan keindahan alam Tarakan dengan puisi anak. Kemudian ada guru-guru yang menulis, saya bimbing. Kemudian ada buku motivasi, saya tulis pengalaman-pengalaman saya. Kemudian ada buku tentang buku-buku praktis gitu untuk mendongeng, untuk read aloud. Dan paling banyak buku saya ini adalah saya diajak menulis oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada 16 buku, diantaranya 6 diantaranya itu diajak oleh Kementerian Pendidikan untuk menulis gitu. Baik. Yang untuk berbahasa daerah sendiri Kade ada berapa buku? Berbahasa daerah dengan ini ada 5 buku Kak. Ada 5 buku. Ada 5 Apa buku. saja tuh Kade? Yang cerita rakyat berbahasa Berau Indonesia. Kemudian ada satu cerita rakyat, cerita anak berbahasa Berau. Itu kemudian cerita anak berbahasa Tidung, cerita anak berbahasa Kenyah, dan cerita anak berbahasa Bulungan. Jadi satu cerita rakyat, 4 cerita anak cerpen. Oke. Nah, bagaimana sih agar ide atau cerita inspirasi itu nggak hilang begitu aja? Biar bisa tetap enjoy nih kalau menulis Ya, nih. jadi orang kan suka begini Kak. Kalau orang kan suka gini, aduh saya kepingin jadi penulis misalnya seperti Kade, tapi saya tidak suka menulis. Nah, yang pertama itu kalau kita memang suka, jangan tanamkan di diri kita sudah langsung mental block nih, saya tidak bisa menulis. Jadi itu. Yang kedua, tantangan kita adalah kita selalu mencari waktu luang untuk menulis. Nah, kalau mencari waktu luang untuk menulis itu susah banget Kak, karena kita kan nggak ada orang yang nggak sibuk. Benar. Tetapi kalau kita komitmen ingin jadi penulis, kita harus meluangkan waktu. Jadi saya itu kalau jam 9 malam itu saya sudah mulai menulis apapun, apakah calon buku apa. Dan kalau saya melihat sesuatu yang bagus, yang indah, biasanya saya ikat dengan tulisan gitu. Entah itu saya jadikan status di Facebook, entah itu status di WA atau status di Instagram. Saya selalu mengikatnya dengan itu. Suatu saat saya akan menengok itu menjadi inspirasi. Contoh buku saya yang berjudul Buku Harian Seorang Kepala Sekolah itu saya tulis dari hasil status di Facebook. Di Facebook ya. Disimpan dulu di media sosial, kemudian nanti suatu saat ingin nulis melanjutkan. Ingin menulis, oh sudah dapat inspirasinya. Oke. Untuk inspirasi sendiri nih Kade, datang dari mana aja nih?
Jadi saya itu percaya dengan pepatah Minang yang mengatakan alam tak kambang menjadi guru. Jadi sebenarnya semua yang ada di sekitar saya itu sudah termindset di kepala saya, itu inspirasi gitu. Oke. Jadi saya suka misalnya kalau ketika antri atau ketika di mana saya mengamati perilaku orang, tapi bukan mencari kesalahannya ya. mengamati perilakunya Kak Bayu, terus mengamati orang berdialog apa, itu bisa jadi inspirasi. Atau ketika anak kecil menangis kepingin makan es krim, atau ada dua orang di kafe, dua orang bestie yang sedang ceria, asik ngobrol, itu bisa jadi inspirasi gitu. Di otak saya selalu bilang semua yang saya lihat itu bisa jadi inspirasi gitu. Itu sudah saya tanamkan afirmasi positif seperti itu, sehingga saya merasa sangat mustahil kalau seorang yang suka menulis mengatakan, aduh nggak ada inspirasi. Ya. Ya. Karena juga kadang inspirasi datang dari mana saja. Datang dari mana saja, benar benar. waktu pas kita lagi nyantai, betul. pas lagi apa saja lah ya. Nah, untuk target sendiri nih Kak De, untuk judul buku yang direncanakan mungkin ada target nggak untuk mungkin setahun atau sebulan mungkin dalam menulis, gimana Kak De? Jadi saya tuh biasanya kalau di Januari saya buat wishlist gitu ya. Keinginan saya apa sih selaku penulis? Tahun ini keinginan saya punya 3 buku gitu. 2 buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Artinya saya tidak membiayai kan. 1 buku saya terbitkan indie. Nah, alhamdulillah ini sudah kesampaian, yang buku kue warna-warni yang berbahasa Kenyah dan buku tentang hadiah Birau untuk Sipri yang berbahasa Bulungan itu sudah proses terbit dan satu lagi adalah buku pintar membaca nyaring, read aloud, itu memang adalah karena saya praktisi pendongeng, saya kepingin orang punya handbook, buku saku, sehingga ketika orang tidak punya ruang dan waktu untuk memanggil saya melatih, mereka baca buku saya di sana. Itu sudah proses juga. Jadi saya minimal setiap tahun saya menerbitkan 3 buku. Setahun minimal 3 buku? Minimal 3 buku. Baik. Tapi kalau membaca setahun minimal 50 buku. 50 buku, luar biasa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Suang namo muli tengah bas mapi payani
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya. Anda dapat mengakses melalui UCTV channel 130, Ninmedia channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store dan juga App Store. Nah, setelah buku cerita bahasa daerah nih Kade, apa program selanjutnya nih? Saya kepingin menulis parenting Kak sebenarnya. Parenting. Parenting kenapa? Karena saya merasa saat ini fungsi pengasuhan anak itu sudah bergeser. Ya. Banyak orang tua, nggak salah sih, misalnya Kak Bayu atau siapa orang tua di sini yang menitipkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah, atau cari sekolah yang boarding school yang anak-anaknya bermalam gitu, nggak pulang-pulang di situ. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang sudah kecanduan gadget nih, gimana nih? Saya kepingin menulis parenting seperti itu karena saya yakin dan percaya orang tua di Tarakan di Indonesia itu bukan tidak mau mendidik anak, tetapi ketidaktahuan karena kesibukan membuat merasa pendidikan anak itu kalau sudah sekolah ya sudah sekolah gitu, di rumah nggak perlu lagi gitu. Nah, jadi saya kepingin membuat sebuah buku itu yang menggugah orang tua bahwa yuk kita bareng-bareng mempersiapkan generasi emas nih sebentar lagi. Ya, benar, jangan benar. sampai generasi nunduk nih main HP terus atau benar. generasi TikTok. Nah, Ya. saya kepingin itu Kak, kepingin itu menulis seperti itu yang bentuk ceritanya storytelling, tidak mengguruin, tapi bagaimana yuk mengajak nurani orang tua, yuk kita kembali lagi, kita hidupkan lagi pendidikan-pendidikan di rumah gitu. Kita hangatkan lagi hubungan orang tua dan anak gitu, sehingga anak kita merasa rumah itu tempat yang nyaman buat kembali gitu. Jangan pas sudah dicari baru pulang. Gitu sih Kak Bayu. Baik. Nah,
Bagaimana sih respon Dinas Pendidikan Kaltara, Dinas Pendidikan Tarakan, budayawan, juga respon orang tua dan juga murid-murid nih? Luar biasa Kak, jadi kita tidak menyangka, dulu kita berpikir buku-buku cerita berkonten lokal seperti ini itu di luar ekspektasi saya pikir itu tidak menarik gitu ya. Ternyata luar biasa responnya, bahkan kami komunitas juru cerita itu sering diminta mendongeng atau membacakan buku-buku yang berkonten lokal. Ya. Itu artinya Kak, kita harus tetap optimis bahwa ternyata banyak di Kaltara ini keragaman lokal yang tidak diketahui anak-anak, tetapi ketika disampaikan di buku itu luar biasa responnya. Nah, terkait dengan respon Dinas Pendidikan Kalimantan Utara itu juga luar biasa, karena Kalimantan Utara bekerja sama Dinas Pendidikan Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Inovasi Kak. Inovasi itu Kementerian Australia Indonesia. Untuk daerah-daerah terluar, terpedalaman, itu sudah menerbitkan 16 buku anak berkonten lokal juga Kak. Cuma dia tidak bahasa daerah. Nah, jadi cerita tentang garam krayan, cerita tentang udang papai dalam bentuk big book menarik gini. Nah, untuk Tarakan alhamdulillah Kak, tahun ini Dinas Pendidikan Kota Tarakan itu akan me-workshop guru-guru bekerja sama dengan kami juga Dinas Perpustakaan, akan me-workshop guru-guru untuk menulis cerita lokal tentang Kota Tarakan. Nah, berarti kan buku-buku gini menginspirasi ya. Ternyata selama ini orang itu perlu diberi contoh dulu, perlu ada nih yang merintis gitu. Jadi terinspirasi gitu. Jadi banyak sudah mulai kayak ini alhamdulillah instansi dan lembaga yang mulai tertarik menulis. Nah, sebelumnya Bank Indonesia itu sudah menulis antologi cerita anak Bangga Cinta Paham Rupiah, tetapi kontennya lokal. Jadi cerita bagaimana di Sebatik itu pakai 2 mata uang, bagaimana di Tarakan itu ada ketemu uang palsu di pasar mana gitu lokalnya kan, atau bagaimana ada membeli dengan cara barter dan sebagainya. Jadi sebenarnya konten lokal ini mah harus dihidupkan supaya kita jangan sampai lupa kalau kita punya keragaman budaya yang menarik gitu. Berarti alhamdulillah selama ini respon yang positif ya? Positif responnya alhamdulillah. Positif. Nah, umumnya di masyarakat di Kaltara dan juga Tarakan, masyarakatnya heterogen. Bahasa yang digunakan pun juga adalah bahasa Indonesia. Nah, bukankah ini menjadi suatu tantangan untuk KD nih dalam komunikasi bagi pembaca juga nih? Gimana KD? Nah, iya Kak, ini memang tantangan karena Tarakan ini unik ya. Tarakan ini unik karena orang-orang di Tarakan ini kan banyak ini sukunya. Tarakan ini kalau cari suku asli agak susah gitu. Jadi kalau saya tuh kadang kesulitan teman-teman kalau dari luar, Bu Dharma, kita kepingin makanan khas suku Tarakan dong. Bingung saya, di Tarakan gak ada makanan khas. Yang ada itu makanan siput karena kami di pulau. Jadi saya jual itunya aja. Nah, jadi ini ada tip dan triknya. Alhamdulillah tahun kemarin Kak, Dinas Pendidikan itu bekerja sama juga dengan Dinas Perpustakaan dan pegiat literasi itu sudah ada di SD dan SMP kurikulum Mulok Budaya Tidung. Nah, jadi meskipun dia orang Dayak, orang Batak, orang Jawa, orang Bugis, anak-anak sekolah di situ anak sudah dikenalkan bukan bahasa tapi budaya. Nah, jadi kemarin di launching sudah diluncurkan muatan lokal. Jadi di sekolah SD sama SMP itu ada budaya Tidung diajarkan di pelajaran. Nah, itu salah satu untuk menjaga, untuk mengenalkan budaya dulu, kemudian bahasa. Jadi karena saya juga prihatin Kak, mungkin kita masih perlu belajar dari di Jawa atau di mana. Kak Bayu kalau ke Jogja kan ngelihat tuh kalau kita di Jogja, kalau kita datang pakai 2 bahasa tuh. Nah, atau dia pengumuman pesawat mau berangkat. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan kedepannya diterapkan seperti itu. Kalau kita kan belum terlihat nih. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi meskipun kita heterogen, kita tetap muncul budaya lokal setempat. Baik. Nah, untuk kedepannya nih Kade, apakah ada ide lain misalnya selain mencetak buku, apakah mungkin akan membuat animasi atau seperti apa yang juga menggunakan bahasa daerah nih Kade? Saya kedepannya itu punya mimpi. Bukan animasi kan, tapi kalau animasi kan mungkin ada teman-teman yang lain. Saya kepingin mimpi kedepannya itu ada festival permainan tradisional gitu, yang mengajak anak-anak bermain. Tapi sebelumnya kita simulasikan dulu, kita ajarkan dulu festival permainan tradisional yang anak-anak tuh mempresentasikan dan memainkannya pakai
bahasa daerah Pakai bahasa tempat. daerah, ya. Karena gini Kak, budaya ini kan dalam tanda kutip sedikit tidak menarik gitu buat anak muda. Jadi caranya dibungkus dalam bentuk entertainment. Ya, Nah, benar-benar. jadi kalau dibentuk, alhamdulillah dalam waktu dekat juga Dinas Perpustakaan Kota Tarakan bulan depan itu ada lomba bertutur, lomba bercerita rakyat cerita Kota Tarakan. Oke. Itu sampai ke nasional. Ya, biasanya kalau sudah lolos nanti di Juli di provinsi, nanti di September di nasional. Oke. Nah, jadi banyak cara-cara kita menjaga. Kemudian kalau kami ada juga nanti di September Festival Literasi Tarakan. Festival Nah, Literasi itu Tarakan, selain ya. ada permainan tradisional, ada juga di situ di festival itu ada pertunjukan kuntau, budaya Tarakan, ada main begasing dan Ya. sebagainya. Nah, jadi itu sih kedepannya kepingin menghidupkan lagi permainan tradisional, tetapi yang permainan itu bisa ditampilkan, dipresentasikan dan dimainkan dengan pengantarnya bahasa daerah. Oke. Oke. Nah, apakah kedepannya juga akan bergeser ke digital, mungkin membuat e-book gitu mungkin Iya. Kade? Iya Kak, jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus memang mendigitalisasi semua semua karya kita karena supaya bisa jangkauannya bisa luas. Nah, alhamdulillah kalau Kak Bayu sama pemirsa pendengar baca ada aplikasi cari di Google di Play Store, Ya. ada aplikasi namanya Let's Read. Nah, itu ada ribuan buku-buku anak di negara ASEAN yang bercerita lokal ASEAN. Nah, jadi di situ sudah ada Kak cerita Tarakan. Oke. Nah, sudah jadi ada dimasukkan cerita ya? Tarakan, Kaltara, ada cerita tentang mencari kerang tudai, cerita tentang ikan seruyuk, kepiting, cerita tentang batik nunukan, itu sudah ada. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya panitianya yang seleksi itu yang menerbitkan Asia Foundation. Nah, jadi sudah ada. Nah, buku-buku ini juga Kak bisa dibaca Kak digital. Ini sudah ada di Oke. digital. Berarti sudah ada digitalnya Sudah juga? ada, Oke. baca bisa dibaca di digital. Itu bisa di Instagramnya Kantor Bahasa, bisa juga di lamannya Kantor Bahasa. Jadi sebenarnya sudah didigitalisasi untuk akses buku sehingga yang teman-teman di pedalaman atau daerah jauh dari ini bisa membacanya lewat ini. Ya, nah, menarik sekali. Nah, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita tadi sudah mendengarkan 2 cerita dalam bahasa Tidung dan juga Bulungan. Masih ada 1 cerita lagi nih yang akan dikisahkan oleh Kade, yaitu cerita dalam bahasa Dayak, khususnya Dayak Kenya. Nah, silakan Kade. Ya. Baik, ini adalah cerita berbahasa Dayak Kenya. Aset hetumung adonon de nyetek de hanen panik de ung sogoy letek. I ngenapa adonan lering na hapo epau. Daubok metung mo adonan hancur de latek sen haze beleen. Ale ngenopo mai leting putu marina. Reja tane adonan mesak. Munge adonan nai leting teno via mepobok ngehafang. Aset de hotolo adonan hepehet ngelaa tepung obek de devo serau. Aset hepe adonan deme betung buntun-buntun hanotusun lalu rogon. Hadu halonen de ozensi biile ngeting-ngeting radu kiro lemo om. Martina merasa kagum karena pewarna makanan didapat dari tumbuhan. Warna kuning berasal dari kunyit. Warna hijau berasal dari daun suji. Warna merah berasal dari apa ya, Nek? Tanya Marina. Nenek menunjukkan tumpukan bunga yang di hadapan mereka. Dari bunga rosella, jawab nenek. Nenek membawa adonan keluar rumah. Di halaman belakang sudah ada panci berisi air di atas tungku yang menyala. Semua adonan dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kita tunggu sampai adonan timbul atau mengapung, kata nenek. Aset hebat kue hau denyago dalam teleso fana. Dalam lengayo kue hau kubaan. Merit-merit Martina futu de view. Dau view de jue hau javai ung songai. Ngesifat tepung obek. De lemek
Sehingga tai pembesung gen telesi jadi mehe risik. Inu puun songai tahun encem pehelet ngen telese tain Martina futu indo jo songai ngen telesi un molekul de vehe tegen dau vie. Nenek mengaduk adonan dengan sendok besar yang terbuat dari kayu. Mengapa ditunggu mengapung, Nek? Tanya Martina. Itu tandanya adonan sudah masak, jawab nenek. Sekarang adonan sudah mengapung semuanya. Nenek dibantu ibu meniriskan. Semua adonan diuleni lagi dengan tepung beras. Setelah itu adonan dipipihkan dengan botol kaca di atas talenan. Para perempuan membantu nenek mengerjakannya. Lalu digunting-gunting memanjang kira-kira 5 cm. Lepek kue hau mesuk. Mejung pusugen lepek singau de pehet ngen bolu memual. Mencam lenestok Martina futu ngen pengesep Mencam ji naiko hezut latek kue hau. Martina ngen tozang omenhe. Bele zarip gurih nge eme. Kue warna-warni digoreng dalam minyak panas. Ketika digoreng, kue warna-warni seperti melompat-lompat. Martina tampak keheranan melihatnya. Ibu menjelaskan adonan kue warna-warni itu masih mengandung air. Akibatnya ketika digoreng menimbulkan letupan. Kue warna-warni yang sudah masak diangkat dan ditiriskan. Setelah dingin, kue dicampur dengan gula halus. Martina tidak sabar ingin mencicipinya. Apa boleh dicicipi? Tanya Martina. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah berlayar gunung
Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya. Anda juga dapat mengakses melalui UCTV channel 130, Ninmedia channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Nah, Kade, Ya. kalau tadi sudah bercerita tentang bahasa Dayak ya Kade? Iya, Nah, Dayak Kenyah. Dayak Kenyah ya. Nah, sebelum masuk ke judul dan juga makna cerita, bahasa mana sih yang menurut Kade dari 3 bahasa yang tadi nih, yang sebenarnya paling susah dipelajari, Iya. yang agak susah nih? Jadi yang menurut saya tantangannya itu adalah memang bahasa Kenyah. Karena memang saya jujur baru sekali mendengar mendengar bahasa Kenyah gitu. Oke. Sebenarnya mungkin tidak susah kalau sering dituturkan ya. Oke. Tantangannya itu kemudian saya ini surprise Kak Bayu, ternyata bahasa Kenyah itu, Dayak Kenyah itu ada 8 cabang lagi. Berarti banyak ya? Banyak, berarti Ya, ya. kita harus bangga dengan suku bangsa kita. Jadi banyak cabang-cabangnya. Jadi saya harus memilih satu gitu. Ya. Ternyata ketika saya bilang dengan informan, saya kepingin nulis bahasa anak suku Kenyah. Ibu mau yang cabang mana? Wah, ada cabangnya ya. Ternyata yang ini aja lah, yang paling dekat aja di Tanjung Palas itu ada sebuah desa, di situ suku Kenyah, di situ aja, di situ agak bahasanya agak familiar gitu. Oke. Tapi yang familiar pun agak unik gitu. Itu seperti tadi bacanya pun terbata-bata gitu. Oke, baik. Nah, untuk judul cerita yang tadi Kade, yang untuk berbahasa Dayak Kenyah, Iya. judul ceritanya apa dan bagaimana maknanya? Ya, jadi judul ceritanya itu Kak, Kue Warna-Warni. Nah, jadi kalau anak itu kan Kak, kalau dicarikan judul sebenarnya semua buku itu judulnya harus menarik gitu ya. Benar. Kayak tadi kan hadiah bira untuk Sipri. Ternyata hadiah ulang tahun Kota Bulungan itu yang menjadi hadiah untuk Sipri, dia menang lomba perahu gitu. Ya, ya. Dan dia tidak menyangka kalau dia akhirnya bisa menang dengan cara seperti itu. Selama ini kan dia nggak. Nah kemudian ini ketupat burung apa ya? Karena ketupat kan jarang ada bentuk burung. Wah. Nah ini maknanya adalah menceritakan seorang anak bernama Martina, suku Dayak Kenyah yang ikut bapaknya tugas belajar ke Jakarta, tinggal di Jakarta. Dia pulang, ada upacara adat. Ya. Upacara adat, dia pulang nih ke Tanjung Selor. Kemudian ketika sampai di rumah neneknya di Tanjung Palas Utara, dia ngelihat kok orang sibuk gitu bikin kue. Ternyata kok ada musyawarah besar suku Kenyah se-Kalimantan Utara. Salah satu hidangan yang wajib itu adalah kue hau. Nah, kue hau itu kue suku Kenyah yang dibuat dari tepung beras. Iya. Kue itu dimakan pada saat acara-acara tertentu. Nah, kue itu 3 warna. Warna merah, putih, sama warna hijau. Nah, jadi makna cerita itu adalah mengenalkan budaya. Kemudian di cerita itu tentu ada proses tain. Ya, ya. Nah, bagaimana ketika adonan beras itu ditaruh ke air, dia nanti mengapung. Ya. Kemudian mengapung, kemudian ada unsur teknologi sederhana bahwa ternyata alam sekitar bisa jadi pewarna. Iya, seperti kunyit tadi. Kunyit. Ya, Nah, ya. kemudian ada bunga rosella, ada Ya, daun ya. ini untuk warna hijau, merah. Jadi Ya. ada unsur STEAM secara halus, mengenalkan budaya, mengenalkan pembelajaran, tapi dengan cara sekaligus mengenalkan suku Kenyah itu makanan tradisionalnya apa gitu. Iya. Nah, Kade, untuk kedepannya apakah ada ide lain untuk membuat bahasa yang lain selain tadi Bulungan, Tidung dan juga Dayak Kenyah nih? Apakah kedepannya mungkin memakai bahasa yang lain juga? Ya, jadi saya tertantang karena tadi Kak Bayu kan tadi kita ada berbicara di Tarakan heterogen. Saya kepingin tuh bikin cerita anak lagi pakai bahasa Batak gitu, pakai bahasa Jawa, Bugis, Iya, iya. supaya kita itu kan kadang gini, secara bercandaan, kamu Bugis mana? Bugis Gunung Lingkas gitu kan. Karena Iya, sudah iya. nggak tahu Bugisnya dari mana, karena Iya, iya, lahir di iya. Tarakan. Nah, Iya. saya kepingin meskipun mereka sudah menjadi orang Tarakan, mereka tidak lupa gitu dengan budayanya. Mereka tetap ingat, oh Bugis tuh ada makanan khasnya, ada budaya apa gitu. Iya. Jadi sehingga Tarakan ini benar-benar menjadi rumah yang nyaman buat semua suku. Itu Benar. mimpi besar sih Kak itu. Iya. Baik, mungkin terakhir Kade, apa harapannya kepada masyarakat dan juga pemerintah tentang buku cerita berbahasa daerah ini? Ya, kalau harapan saya Kak, semakin banyak lembaga, tidak hanya kantor bahasa melalui Kementerian Pendidikan melalui kantor bahasa, tetapi banyak lembaga-lembaga pemerintah yang mulai memperhatikan, menulis mengemas bahasa daerah ini dalam bentuk entertainment atau hiburan atau dalam bentuk buku-buku yang menarik. Kenapa?
Karena kita tahu Kak, di dunia ini termasuk di Indonesia itu ribuan setiap tahun bahasa ibu tuh hilang. Ya. Maksudnya punah. Karena tidak dituturkan, kan sayang gitu ya. Tidak dituturkan. Jadi harapan saya makin banyak instansi sih, tidak hanya lembaga-lembaga yang sudah kita kenal, seperti juga CSR. CSR ini dalam artian seperti lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan itu mungkin bisa menyisihkan dananya untuk pembangunan berkelanjutan, tidak hanya membantu dalam segi fisik, tetapi membantu pembangunan sumber daya manusia dengan membantu banyak mencetak buku-buku anak yang berkonten bahasa daerah atau bahasa lokal sehingga kaya gitu. Jadi alternatif bacaan anak itu kaya, anak juga ibaratnya sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Baca buku, di situ ada unsur STEM, pendidikan, ada unsur budaya, ada unsur lokal, ada juga kesenangan anak karena buku ini kan rekreasi sebenarnya. Benar-benar. Kalau anak yang suka membaca. Sehingga dalam satu buku itu banyak kebaikan dan kebajikan yang bisa didapat. Itu harapan saya sih Kak ke depannya. Baik, terima kasih Kak De untuk waktunya bincang-bincang yang sama-sama, bergizi Kak Bayu. di obrolan budaya RRI Tarakan pada hari ini. Semoga sehat selalu dan Amin. semoga terus Kak berkarya Bayu agar juga. anak-anak di Kaltara dan juga Tarakan khususnya bisa membaca lebih banyak lagi literasi Siap, berbahasa alhamdulillah. daerah. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya kita dengan topik buku cerita berbahasa daerah bersama Ibu Darmawati SPD MSI. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kawan-kawan pegiat literasi, pemerhati edukasi di tanah air untuk selalu menjaga dan membangkitkan kembali minat baca anak-anak terhadap cerita daerah. Saya Regita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam budaya.